kembali lagi belajar bersama Pak Ardi. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan biasa, pecahan campuran. Sekarang kita akan belajar mengenai persen. Ada 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan persen. Yang kedua, kita akan merubah persen menjadi desimal. Dan yang ketiga, kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen. Dan yang terakhir, kita akan merubah persen menjadi pecahan biasa. Tetap semangat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berbelanja di mall atau di swalayan atau saat beli baju, sepatu, terus di situ kan ada tulisan diskon 30%, diskon 40%, terutama ibu-ibu ya, 30% atau 40%. Nah, itu adalah contoh dari pecahan persen. Nah, sekarang materi pertama kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai pengertian pecahan persen. Apa ya yang dimaksud dengan pecahan persen? Nah, persen itu artinya per 100. Nah, ini contohnya ini per 100. Ini adalah persen. Jadi dari ini kita bisa menyimpulkan melihat bahwa penyebutnya adalah angka 100. Jadi persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Nih, penyebutnya 100. Persen dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini adalah lambang dari persen. Contoh dari pecahan persen adalah seperti ini, 30%. Jadi artinya 30% itu adalah 30% tadi apa? Per 100. Jadi 30% adalah 30 per 100. 30 per 100. Yang B, 120%. Persen tadi apa artinya? Per 100. Jadi 120% adalah 120 per 100. Itulah pengertian tentang pecahan persen. Nah, materi kedua kita hari ini adalah kita akan merubah persen menjadi desimal. Kalian kemarin ingat bentuk desimal 0,54. Nah, 0,54 kalau satu angka di belakang koma artinya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma maka artinya per 100. Jadi per 100 atau persen itu kan per 100, itu adalah 2 angka di belakang koma. Ingat-ingat ya, per 100 itu artinya 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. 35% kita akan berubah menjadi desimal. 35% itu artinya 35 per 100. Dan diingat-ingat apabila per 100 itu ada 2 angka di belakang koma. Nah, caranya kita tulis dulu 35. Nah, per 100 itu adalah 2 angka di belakang koma. Maka kita maju 1, maju 2, baru kita kasih koma. Ya, jadi ada 2 angka di belakang koma. Pak, lah depannya diisi apa? Karena tidak ada angka, maka depannya kita isi 0. Jadi 35% adalah 0,35 desimalnya. Paham? Nah, kita lanjut yang soal kedua. 120%. Kira-kira berapa desimalnya? Nah, kita tulis saja dulu 120%. 120%. Nah, perlu diingat bahwa kalau persen itu ada berapa angka di belakang koma? 2. Maka maju 1, 2 baru kita kasih koma. Nah, di sini kita lihat ada 2 angka di belakang koma.
Jadi angka desimalnya adalah 1,20 atau bisa juga ditulis 1,2. Kalau ada 0 di paling belakang sendiri, kalau ada angka 0 di paling belakang sendiri bisa dihilangkan jadi 1,2. Kalau 1,202 nolnya tidak bisa dihilangkan. Ya, caranya bisa dihilangkan adalah nolnya ada di belakang sendiri. Paham ya anak-anak cara merubah bentuk persen menjadi bilangan desimal. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ketiga hari ini, yaitu merubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Kemarin kita sudah belajar pecahan biasa juga. Nah, sekarang kita merubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Nah, dalam merubah bentuk pecahan biasa menjadi persen itu terdapat dua cara. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 100, dan yang kedua mengkalikan dengan 100%. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama, yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Cara ini bisa digunakan apabila pecahan yang akan kita rubah itu penyebutnya bisa dirubah menjadi 100. Itu syaratnya ya. Bisa menggunakan cara 1 apabila penyebutnya bisa dirubah menjadi 100. Apabila tidak bisa dirubah menjadi 100, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan 100%. Nah, jadi yang pertama hanya untuk penyebut yang bisa dirubah menjadi 100. Untuk yang cara kedua ini bisa untuk semua pecahan. Bisa untuk semua pecahan yang cara kedua ini. Silahkan kalian nanti mau menggunakan cara yang pertama atau yang kedua. Terserah kalian, menurut kalian yang lebih mudah yang mana. Tapi untuk yang cara kedua ini bisa untuk semua pecahan. Nah, kita langsung praktek untuk cara yang pertama, yaitu merubah bentuk pecahan biasa menjadi persen dengan cara mengubah penyebut menjadi 100. Tadi syaratnya adalah penyebutnya harus bisa dirubah menjadi 100. Kita lihat di sini 2/5. Penyebutnya angka berapa? 5. Apakah 5 bisa dirubah menjadi 100? Kira-kira 5 kali berapa yang hasilnya 100? Bisa tidak? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa kita buat seperti ini, per 100. Karena penyebutnya kita rubah menjadi 100. 5 menjadi 100 karena bisa kali berapa, Anak? Kali 20. Ya, kali 20. Ini dikali 20. Yang bawah kali 20, maka yang atas juga harus kita kali 20. Berapa 2 kali 20? Pakai perkalian bersusun. Kalau kalian tidak bisa secara abang-abangan, maka silahkan kalian perkalian bersusun di oret-oretan ya. 20 kali 2 berapa? 40. Ya. Jadi 2/5 ini adalah 40/100. Apakah sudah selesai, Nak? Belum, karena persen itu tandanya nanti adalah seperti ini, tanda persen. Nah, karena 40/100, maka tadi kita sudah di awal sudah mengetahui bahwa persen itu adalah per 100. Jadi apabila 40/100 itu artinya 40%. Ya, ingat-ingat bahwa persen itu adalah per 100. Jadi kalau 40/100 itu artinya 40%. Jadi 2/5 itu adalah 40%. Nah, sekarang soal yang kedua, 12/10. Apakah penyebutnya bisa dirubah menjadi 100? Ini penyebutnya 10. Bisa, Pak? Ya, kalau bisa dikali berapa? Kali 10, Pak, jadi 100. Ya. Maka di sini kita tulis 100, penyebutnya kita rubah menjadi 100. 10 menjadi 100 kali berapa? Kali 10. Nah, maka yang bawah kali 10, maka yang atas dikali 10. Berapa? 120 per 100. Nah, seperti tadi, persen itu adalah per 100. Kalau sudah bentuknya per 100, maka
120 per 100 itu artinya 120%. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. 2/3. Kita coba menggunakan cara yang pertama dulu. Apakah 3 bisa dirubah menjadi 100 kali berapa? Tidak bisa, Pak. 3 itu tidak bisa dirubah menjadi 100. Dikali berapapun tidak ada yang hasilnya 100. Maka kalau tidak bisa dirubah menjadi 100 penyebutnya, maka kita mengalihkan dengan 100%. Caranya 2/3 dikali 100%. Itu artinya 2 dikali 100 dibagi 3 terus dikasih persen. Itu artinya itu. Terus cara menghitungnya bagaimana? Nah, 2 kali 100 berapa? 200 per 3%. Apakah sudah selesai? Belum, Pak, karena ini masih ada bentuk pecahan biasanya. Kita harus merubahnya bagaimana? Kita rubah dengan pembagian bersusun. 200 dibagi 3. Kita lihat satu angka di awal dulu, 2. 2 bisa tidak dibagi 3. 2 bisa tidak dibagi 3. Tidak bisa, maka kita nyari bolo belakangnya yaitu 20. 20 bagi 3 berapa? 20 bagi 3 itu 6, Pak. Coba kita lihat, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 itu 18, 3 kali 7 itu 21. Nah, perlu diingat bahwa 20 bagi 3 atau 3 kali berapa yang hasilnya di bawah 20 atau mendekati 20. Jadi mendekati 20 tapi tidak boleh melebihi 20. Berarti yang paling mendekati yang mana? 18. Kalau 21 kan sudah melebihi, maka 3 kali berapa? 6. Maka 6 tulis di atas, di sini ditulis 18 dikurangi berapa? 20 kurangi 18 2, Pak. Nah, sekarang 2 dibagi 3 bisa enggak bisa, maka kita nyari bolo lagi yang belum diambil. Mana bolonya? Yang ini, maka ini turun ke bawah menjadi 20. 20 bagi 3 berapa tadi? 6, Pak. Iya, 6. Di sini hasilnya berapa tadi? 18. Hasilnya 18 kita tulis di sini 2, Pak. Masih sisa 2. 2 dibagi 3 berapa? Tidak bisa, Pak, maka kita kasih koma kayak kemarin desimal ya. Kita kasih koma, jadi ini bisa bertambah. Di bawah sininya bisa ditambahi bolo 0. 20 bagi 3 berapa? 6, Pak, kan karena 3 kali 6 sama dengan 18. Maka di sini kita tulis 6, 18. Pak, kok hasilnya seperti ini terus? Karena kalau hasilnya seperti ini, sisanya 2 terus, maka di sini nanti hasilnya adalah 6 terus sampai tidak ketemu. Maka kita buat kesimpulan saja sampai sini tidak apa-apa. 66,6%. 6%. Nah, seperti itu. Kalau pecahan bias, kalau pembagiannya bisa sampai 0 ya selesaikan sampai 0. Tetapi kalau hasilnya 2 terus, maka itu tidak akan bisa sampai 0. Maka hasilnya angkanya tetap 6 seperti itu. Tapi kalau hasilnya bisa sampai 0, maka kalau sampai 0 sudah berhenti seperti yang kemarin. Kita lanjut ke materi terakhir kita hari ini, yaitu adalah merubah persen menjadi pecahan biasa. Tadi kita sudah merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Sekarang kita kebalikannya, merubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti tadi, gampang. 20%. Nah, tadi masih ingat tidak persen itu berapa? Persen itu adalah artinya per 100. Jadi 20% itu artinya 20 per 100. Nah, apakah sudah selesai, Pak? Sampai sini
Belum, karena kita harus menyederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Dulu kita pernah belajar cara menyederhanakan pecahan. Nah, kita akan menyederhanakan pecahan. Caranya bagaimana? Dikali dengan bilangan yang bisa membagi keduanya, baik bisa membagi pembilang maupun bisa membagi penyebutnya. Yuk, dikali angka setelah 1 berapa? 2. Atas bisa tidak dibagi 2? 20 bagi 2 bisa, Pak. Bawah bisa tidak dibagi 2? Bisa, Pak. Maka kalau bisa sama-sama bisa dibagi 2, kita bagi 2. Yang bawah juga bagi 2. Berapa? 20 bagi 2 10. 100 bagi 2 50. Nah, apakah sudah selesai? Kita coba lagi. Kalau masih bisa dibagi dengan bilangan yang bisa membagi atas atau bawah, maka bilangan ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 2, 10 bagi 2 bisa? Bisa, Pak. 50 bagi 2 bisa? Bisa, Pak. Maka ini 2, ini kita bagi 2. Berapa? 5. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. 50 bagi 2 itu sama dengan berapa? 25. Nah, 5 per 25 apakah paling sederhana? Kita cek lagi. Kali 2 bagi 2 bisa tidak? 5 bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4 tidak bisa. Bagi 5 bisa, Pak. 5 bagi 5 bisa. Nah, yang bawah 25 bagi 5 bisa tidak? Bisa. Kalau bisa sama-sama bisa dibagi angka yang sama, maka berarti ini masih bisa disederhanakan. Bagi 5 bagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Terus 25 bagi 5 berapa? 5. Nah, kalau yang pembilangnya sudah angka 1, maka sudah paling sederhana. Maka saat ini jadi bentuk pecahan biasa dari 20% adalah 1/5. Sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu 125%. Nah, caranya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa seperti tadi. Persen itu artinya per 100. Jadi 125 per 100. Nah, kita sederhanakan. Yuk, 125 per 100 kita sederhanakan. Bagi 1 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Bagi 4 tidak bisa. Bagi 5 bisa. Ya, maka kita bagi dulu dengan 5. Yang bawah juga bisa dibagi 5, maka kita bagi dengan 5. 125 bagi 5 berapa? 25. Per 100 bagi 5 berapa? 20. Nah, 25 per 20. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita cek apakah bisa disederhanakan lagi atau tidak. Bagi 1 tidak bisa. Bagi 2 kok bagi 1? Maaf, bagi di atas A1 ya. Bagi 2 bisa enggak bisa. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4, 25 bagi 4 tidak bisa. 25 kali bagi 5, kira-kira 5 kali berapa ya hasilnya 25? Ada enggak? Ada, Pak. 5 kali 5. Berarti 25 bagi 5 itu 5. Bisa. Sedangkan 20 bagi 5 bisa tidak? 5 kali berapa ya hasilnya 20? Ada enggak? Ada, Pak. 5 kali 4 hasilnya 20. Maka 20 dibagi 5 itu bisa. Kalau sama-sama bisa dibagi 5, kita bagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5. Terus 20 bagi 5 berapa? 4. Nah, kita tes dulu apakah sudah paling sederhana. 5 bagi setelah angka 1, 2 bisa enggak? Enggak bisa. Bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 4 kali berapa ya hasilnya 5? Tidak bisa, Pak. Maka tidak bisa. Terus yang terakhir 5 bagi 5 bisa? Bisa, Pak. Nah, berarti bisa dibagi 5. Yang bawah bisa enggak dibagi 5? 4 bagi 5 bisa enggak? Tidak bisa, Pak. Kalau salah satu tidak bisa, maka ini adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, apakah sudah selesai, Pak? Kita lihat 5/4. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, dulu kita pernah ingat kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa merubah menjadi pecahan campuran. Ya, jadi bisa dirubah menjadi pecahan campuran itu bila syaratnya adalah apabila pembilangnya
lebih besar daripada penyebut. Yang bawah ini penyebut, yang atas pembilang. Kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara bagaimana? Kita menggunakan pembagian bersusun. Pengurangan bersusun. 5 ini pembilangnya kita tulis 5. Terus kita kurangkan dengan penyebutnya 4. Kita kurang berapa? Hasilnya 1. Kita kurangkan sampai nanti sudah tidak bisa dikurangi dengan penyebutnya lagi ya. Nah, 4 ini 5 kurangi 4 berapa? Hasilnya 1. Nah, sekarang 1 kita kurangi menjadi 4. Dikurangi kok menjadi 4? Maaf, dikurangi 4. 1 dikurangi 4. Bisa tidak? Tidak bisa, Pak. 1 sudah tidak bisa dikurangi 4. Maka cukup berhenti sampai sini. Nah, terus bagaimana, Pak? Nah, kita lihat berapa kali kita melakukan pengurangan. Ada berapa kali ada pengurangan ini? Ada 1 kali. Maka kita tulis di sini 1 sebagai bilangan bulat. 1. Nah, terus yang hasil paling terakhir, sisa paling terakhir ini ada angka berapa? Sisanya 1. Kita tulis di atas sebagai pembilang. Lalu kita per. Untuk penyebutnya tetap seperti penyebut sebelumnya, yaitu 4. Maka ini kita tulis 4. Nah, jadi 1 per 4. Inilah pecahan terakhir. Ya anak-anak, paham? Sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar matematika.